dengan NPM 2110349. Saya dari kelas 2021A, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan hakikat HAM, jenis-jenis, karakteristik, serta DUHAM. Jadi yang pertama, hakikat HAM. Secara umum, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat dan nilai kemanusiaannya. Hak asasi manusia atau HAM merujuk pada sifat mendasar dan esensial dari hak-hak yang dimiliki setiap individu sebagai manusia. Dengan demikian, hakikat HAM mencerminkan pemahaman bahwa hak-hak tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan setiap individu sebagai manusia. Oleh karena itu, hak-hak ini bukan hanya untuk diakui secara lisan, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap individu dapat hidup bermartabat, bebas, dan aman. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis HAM. Di sini ada 3 jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal, mencakup beragama, berpendapat, dan berkeluarga. Artinya, hak asasi pribadi ini sangat penting dalam menjaga martabat dan kebebasan individu, di mana dapat memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis, yang mana setiap orang dapat hidup sesuai dengan keyakinan dan aspirasi mereka. Jadi yang kedua, hak asasi ekonomi mencakup hak milik, hak jual beli, hak atas pekerjaan, dan hak mendapat tunjangan. Artinya, hak asasi ekonomi ini penting untuk memastikan kesejahteraan individu dan memberikan kesempatan yang sama dalam aspek ekonomi. Dengan menghormati hak-hak ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga, hak asasi politik mencakup ikut serta dalam pemilihan atau dipilih. Artinya, hak asasi politik ini sangat penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki suara dalam pemerintahan. Dengan menghormati hak untuk ikut serta dalam pemilihan dan hak untuk dipilih, masyarakat dapat mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Contoh hak untuk memilih, di mana setiap warga negara berhak memilih dalam pemilu, baik untuk memilih pemimpin negara seperti presiden atau kepala daerah maupun wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Ini memungkinkan rakyat memiliki suara dalam penentuan pemimpin mereka, sedangkan hak untuk dipilih setiap orang yang memenuhi syarat dalam mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu atau jabatan pemerintahan. Misalnya, seorang dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau kepala desa jika memenuhi syarat yang ditetapkan. Yang keempat, hak asasi hukum mencakup sama di depan hukum, mendapat legalitas hukum. Artinya, hak asasi hukum ini sangat. Yang keempat, karakter hak asasi manusia atau HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, universalitas. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, kewarganegaraan, atau status sosial. Setiap orang berhak atas hak asasi manusia karena mereka adalah manusia. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat atau hak atas pendidikan berlaku bagi setiap individu di semua negara. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia bersifat tidak dapat dibagi, yaitu semua hak harus dipenuhi tanpa memisahkan satu hak dengan yang lain. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya semuanya berkaitan erat dan sama pentingnya dalam mendukung martabat manusia.
Misalnya, hak atas kesehatan berhubungan erat dengan hak atas lingkungan yang bersih dan hak atas pendidikan. Yang ketiga, bertujuan karakter DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah dokumen internasional yang dibisarkan